Turki tangkap 15 anggota jaringan spionase dinas rahasia Israel Mossad. Turki menangkap 15 orang yang digambarkan anggota jaringan mata-mata dinas rahasia Israel Mossad yang diduga melakukan tindakan mata-mata terhadap lawan-lawan Israel dan mahasiswa asing di negara tersebut. Menurut surat kabar Turki Daily Sabah, agen-agen yang bekerja untuk Mossad ini telah dipantau selama 1 tahun. Ke-15 anggota jaringan ditangkap di lokasi rahasia di 4 provinsi di Turki pada 7 Oktober. Namun informasi penangkapan itu baru diumumkan secara terbuka pada Kamis 21 Oktober. Operasi untuk menangkap anggota jaringan mata-mata ini didukung oleh tidak kurang dari 200 aparat. Menurut informasi, anggota jaringan mata-mata tersebut mengirim informasi kepada Mossad tentang mahasiswa asing di perguruan tinggi Turki, terutama yang diperkirakan akan bekerja di Kementerian Pertahanan di masa mendatang. Berdasarkan investigasi, ada satu sel yang dianggap penting karena sel ini mendapat tugas mengontak perwira lapangan Mossad dan bertemu dengan agen Mossad di luar negeri, kata Daily Sabah. Disebutkan dalam pertemuan ini, informasi dan dokumen yang dianggap penting bagi Israel diserahkan kepada perwira Mossad. Dinas rahasia Israel membayar dengan nilai bervariasi atas penyediaan informasi tentang kondisi orang-orang Palestina yang tinggal di Turki. Nilai pembayaran dilaporkan mencapai puluhan ribu dolar. Informasi lain yang dikirim ke agen Mossad adalah siapa saja orang Palestina yang berkuliah di universitas di Turki dan fasilitas apa yang mereka dapatkan. Informasi itu dipakai untuk menyusun profil, kemudian dikirim kepada pejabat Mossad di luar negeri melalui program daring yang terenkripsi. Jaringan mata-mata juga dikatakan mengumpulkan informasi tentang perkumpulan dan organisasi di Turki dan membagi informasi ini dengan Mossad. Beberapa anggota jaringan dilaporkan hilang untuk memudahkan kerja mereka, namun modus ini bisa diendus oleh Dinas Intelijen Turki. Saat ini 15 anggota jaringan mata-mata tersebut sedang diintegrasi dan begitu rampung berkasnya akan dilimpahkan ke pengadilan. Gudang senjata meledak, 17 tentara Cina tewas. Ledakan terjadi di fasilitas penyimpanan senjata di Cina, akibatnya 17 tentara Cina tewas. Ledakan tersebut terjadi di kota Hengyang, Provinsi Hunan pada Selasa waktu setempat. Ledakan terjadi saat para tentara sedang memasukkan amunisi ke gudang senjata. Demikian diberitakan kantor berita resmi Cina, Xinhua, seperti dilansir AFP. Tidak disebutkan penyebab ledakan itu, disampaikan Xinhua. Otoritas setempat tengah menyelidiki insiden ini. Sebelumnya, dalam insiden terpisah yang melibatkan militer awal bulan ini, pesawat milik Angkatan Laut Cina jatuh saat melakukan misi pelatihan di atas wilayah provinsi Zhejiang. Tidak disebutkan apakah ada korban dalam peristiwa itu. Cina tercatat sebagai negara yang memiliki jumlah personil militer terbesar di dunia, yaitu sebanyak 2,3 juta tentara. Selama lebih dari 1 dekade terakhir, Cina telah meningkatkan anggaran militernya dengan cukup signifikan. Peningkatan itu dilakukan sebagai upaya Cina memodernisasi angkatan bersenjatanya. Vladimir Putin pertimbangkan coret Taliban dari daftar kelompok teroris. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara terkait Taliban yang kini kembali menjadi penguasa di Afghanistan. Secara mengejutkan, Putin mengatakan dirinya sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan Taliban dari daftar kelompok teroris. Rusia bergerak untuk mengeluarkan Taliban dari daftar organisasi ekstremis, kata Putin dikutip dari Reuters Jumat 22 Oktober. Sebelumnya, Rusia memasukkan Taliban dalam kelompok teroris pada 2003 atau 2 tahun setelah peristiwa 9 September di Amerika Serikat. Pernyataan ini keluar setelah Putin melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan Taliban sehari sebelumnya. Bahkan, Rusia
Rusia kini menyerukan dunia internasional untuk terus memberikan bantuan dan dukungan terhadap Afghanistan. Putin juga menanggapi keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menarik pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Ia mengatakan keputusan Biden sudah tepat. Keputusan itu kemudian berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Taliban. Tanpa perlu waktu lama, Taliban akhirnya kembali merebut kekuasaan setelah 2 dekade pada Agustus lalu. Sebelumnya, Rusia terus berupaya menjalin hubungan dengan Taliban. Meski begitu, mereka tetap belum mengakui Taliban sebagai pemerintah baru Afghanistan. Tidak seperti negara-negara barat yang langsung mengevakuasi diplomatnya ketika Taliban berkuasa. Rusia tetap membuka kedutaan besar mereka di ibu kota. Putin mengkritik keterlibatan asing dalam urusan dalam negeri Afghanistan. Ia berkata, Rusia telah belajar banyak dari insiden invasi Uni Soviet di Afghanistan pada 1980-an. Turki tangkap 15 anggota jaringan spionase dinas rahasia Israel Mossad. Turki menangkap 15 orang yang digambarkan anggota jaringan mata-mata dinas rahasia Israel Mossad yang diduga melakukan tindakan mata-mata terhadap lawan-lawan Israel dan mahasiswa asing di negara tersebut. Menurut sumber kabar Turki Daily Sabah, agen-agen yang bekerja untuk Mossad ini telah dipantau selama 1 tahun. Ke-15 anggota jaringan ditangkap di lokasi rahasia di 4 provinsi di Turki pada 7 Oktober. Namun informasi penangkapan itu baru diumumkan secara terbuka pada Kamis 21 Oktober. Operasi untuk menangkap anggota jaringan mata-mata ini didukung oleh tidak kurang dari 200 aparat. Menurut informasi, anggota jaringan mata-mata tersebut mengirim informasi kepada Mossad tentang mahasiswa asing di perguruan tinggi Turki, terutama yang diperkirakan akan bekerja di Kementerian Pertahanan di masa mendatang. Berdasarkan investigasi, ada satu sel yang dianggap penting karena sel ini mendapat tugas mengontak perwira lapangan Mossad dan bertemu dengan agen Mossad di luar negeri, kata Daily Sabah. Disebutkan dalam pertemuan ini, informasi dan dokumen yang dianggap penting bagi Israel diserahkan kepada perwira Mossad. Dinas rahasia Israel membayar dengan nilai bervariasi atas penyediaan informasi tentang kondisi orang-orang Palestina yang tinggal di Turki. Nilai pembayaran dilaporkan mencapai puluhan ribu dolar. Informasi lain yang dikirim ke agen Mossad adalah siapa saja orang Palestina yang berkuliah di universitas di Turki dan fasilitas apa yang mereka dapatkan.